Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizkyana Putri, NIM 186500048, kelas Computer Vision A. NIM saya 48, yaitu angka genap, maka saya akan menjawab pertanyaan soal UTS untuk nomor 2, nomor 4, dan untuk soal bersama. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Kontras sendiri yaitu tingkat kecerahan warna dari suatu gambar. Untuk tipe citra berdasarkan kekontrasannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama citra gelap. Gambar akan memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 0, dan untuk distribusi nilai intensitasnya cenderung berada di sebelah kiri histogram. Ini untuk contohnya gambar yang memiliki citra gelap. Dan untuk histogramnya, nilai intensitasnya mendekati 0 semua dan ada di sebelah kiri histogram. Kemudian yang kedua yaitu ada citra terang, memiliki banyak piksel yang nilai intensitasnya mendekati 255. Dan untuk distribusi nilai intensitasnya cenderung berada di sebelah kanan. Ini untuk hasil gambar yang memiliki citra terang, sehingga gambar kurang jelas karena terlalu terang di sini. Dan untuk nilai intensitasnya berada di sebelah kanan karena angka 255 ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga ada citra dengan kontras rendah. Citra yang memiliki kontras rendah memiliki range nilai intensitas yang sempit. Histogram citra di bawah ini menunjukkan berada pada range nilai intensitas antara 74 sampai 224, sehingga tidak memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 74 dan 224 sampai 255. Gambar dengan kontras yang rendah seperti ini biasanya disebabkan oleh pencahayaan yang buruk atau kurangnya rentan dinamis dalam sensor pencitraan, atau juga disebabkan oleh pengaturan lensa yang salah saat dalam proses pengambilan gambar. Ini adalah contoh dari sebuah gambar yang memiliki citra dengan kontras rendah. Gambar di sini tidak tampak terlalu jelas karena kontrasnya rendah. Dan untuk histogram, nilai intensitasnya berada di range 74 sampai 224. Ini nilai intensitasnya cenderung mengumpul di tengah. Kemudian yang keempat yaitu citra dengan kontras tinggi. Citra dengan kontras tinggi memiliki range nilai intensitas yang lebar, yaitu antara 0 sampai dengan 255. Dan untuk gambarnya bisa dilihat di sini, gambar lebih terlihat jelas daripada citra yang memiliki kontras rendah. Dan karena dari nilai intensitasnya sendiri tadi berbeda, bisa dilihat dari histogramnya juga. Perbedaan yang sangat mendasar antara citra yang memiliki kontras tinggi dan kontras rendah, yaitu apabila kontras tinggi range-nya antara 0 sampai dengan 255, sedangkan untuk citra yang memiliki kontras rendah antara 74 sampai 224 saja. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme mengubah kontras tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kontras dari suatu gambar. Gambar yang sebelumnya memiliki nilai kekontrasan rendah, yaitu berarti tidak memiliki piksel dengan intensitas di bawah 40 dan di atas 204. Sedangkan untuk memperbaikinya atau kita meningkatkan kontrasnya, yaitu dapat memetakan histogram secara linier sehingga diperoleh sebuah citra baru yang memiliki rentan histogram antara 0 sampai dengan 255. Ini untuk search code-nya. imread rush.png ini membaca gambar yang sudah diupload yang sebelumnya memiliki nilai kekontrasan rendah. Kemudian imjust ini tidak memiliki piksel yang tadi di bawah 40 dan di atas 204 karena kita ingin merubahnya menjadi memiliki range antara 0 sampai dengan 255. Kemudian figur inshow image ini untuk menampilkan gambar sebelum ditingkatkan kontrasnya
dan sesudah ditingkatkan kontrasnya beserta histogramnya masing-masing. Seperti ini. Untuk gambar A yaitu citra asli yang belum ditingkatkan kontrasnya, dan untuk gambar C adalah hasil setelah kontras ditingkatkan. Di sini gambar lebih jelas untuk warna rice-nya ini sendiri, untuk warna dari beras ini, dari butiran beras ini lebih terlihat putih. Lebih ada perbedaan antara beras dan backgroundnya daripada citra yang asli. Dan untuk B histogram citra asli, sedangkan untuk yang D histogram hasil peningkatan kontras. Bisa dilihat di sini histogram citra asli yang memiliki kontras rendah antara range 74 sampai dengan 204, sedangkan yang telah ditambah kontrasnya memiliki histogram antara 0 sampai dengan 255 dan hasilnya terlihat lebih jelas. Ini untuk mekanismenya yang penambahan kontras. Kemudian selain menambahkan kontras gambar, kita juga bisa mengurangi kontras gambar. Gambar yang sebelumnya memiliki nilai kekontrasan tinggi bisa dikurangi, yang tujuannya agar gambar bisa terlihat lebih jelas. Perintahnya seperti ini, sama seperti tadi juga. I'm read and just feature untuk menampilkan. Ini adalah hasilnya dari search code tadi. Citra asli ada di gambar A, yaitu seorang kameramen yang sedang memfoto dan di sini terlihat backgroundnya. Kemudian untuk C adalah hasil dari penurunan kontras. Di sini kontras diturunkan sehingga kita bisa mendapatkan detail jas yang digunakan kameramen ini. Jasnya terlihat lebih jelas daripada gambar citra asli sebelum diturunkannya kontras. Karena setelah penurunan ini untuk backgroundnya terlihat hilang dan fokus ke detail jasnya. Untuk histogram dari citra asli ada di gambar B, yaitu yang memiliki range 0 sampai 255. Dan untuk gambar D adalah histogram hasil penurunan kontras yang memiliki range intensitasnya lebih sedikit atau lebih pendek daripada histogram citra asli. Kemudian soal yang keempat, mengapa mengubah histogram dapat memperbaiki gambar? Jelaskan mekanismenya. Histogram sendiri ini memberikan informasi mengenai penyebaran intensitas piksel. Untuk citra yang terlalu terang atau yang terlalu gelap memiliki histogram yang sempit. Nah, agar gambar bisa lebih bagus, tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap, maka penyebaran nilai intensitas pada histogram harus dirubah dengan cara perataan histogram atau biasa disebut dengan histogram equalization yang bertujuan untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata. Histogram equalization bertujuan menghasilkan citra yang memiliki nilai histogram relatif sama. Berikut perintah untuk melakukan histogram equalization-nya, yaitu untuk membaca gambar, kemudian untuk histogramnya, menampilkan gambar dan menampilkan histogramnya. Ini adalah contoh dari histogram tadi. Untuk citra asli ada di gambar A, dan untuk hasil dari perataan histogram ada di gambar C. Di sini bisa kita ketahui bahwa gambar terlihat lebih jelas setelah histogram diratakan. Untuk histogramnya bisa kita lihat di gambar B sama di gambar D. Di gambar B ini histogram mengumpul di tengah, terkesan menjadi satu. Dan untuk histogram hasil perataan, histogram lebih rata dan range-nya antara 0 sampai 255. Sehingga gambar bisa terlihat lebih jelas. Untuk mekanismenya seperti ini.
Kemudian soal yang terakhir yaitu bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Berikan pendapat Anda disertai satu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision. Nah, computer vision sendiri adalah suatu perangkat cerdas yang bisa mendeteksi atau sudah terlatih pintar sebelumnya. Cara kerja computer vision dalam mendeteksi suatu objek yang pertama bisa dengan cara mempresentasikan objek atau membuat objek menjadi digital sehingga bisa diproses. Jadi kita tidak bisa langsung membuat gambar nyata gitu, tidak bisa, karena gambar harus dirubah menjadi digital terlebih dahulu dengan proses kita mengambil gambar atau hasil gambar dari internet atau gambar-gambar yang lainnya agar bisa diproses. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengekstrak fitur-fitur yang membuat objek tersebut berbeda dengan objek yang lain. Nah, dalam suatu gambar yang kita ambil atau suatu gambar dari manapun pasti memiliki fitur-fitur yang berbeda antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Di sini diidentifikasi atau diekstrak tadi. Agar kita tahu kita mau mengidentifikasi gambar apa sih, kita harus membedakan. Yang ketiga yaitu membandingkan dengan gambar yang sama, gambar yang ada di database namun sudah memiliki makna. Jadi contohnya seperti ini. Ada kita mengambil gambar sebuah rumah. Nah, di proses yang pertama tadi kita mengambil gambar menggunakan kamera dan gambar menjadi bertipe .jpeg atau PNG itu termasuk menjadi digital. Kemudian kita mengidentifikasi dan mengekstrak fitur-fitur yang membuat objek berbeda itu tadi. Kita mengekstrak fitur, misal di gambar rumah tersebut ada objek pintu dan ada objek atap rumah, itu jelas berbeda. Nah, perbedaannya di situ. Kemudian membandingkan dengan gambar yang sama. Untuk kan tadi computer vision adalah perangkat yang cerdas atau perangkat yang pintar. Jadi sebelumnya computer vision ini sudah belajar dari database-nya. Nah, database tadi ada gambar rumah. Nah, dari sini kita membandingkan gambar yang kita ambil menggunakan kamera tadi yang telah dijadikan digital, yang telah diekstrak fiturnya, membandingkan dengan gambar-gambar yang ada di database ini. Nah, apakah ini termasuk gambar rumah atau bukan? Nah, setelah membandingkan kita menyamakan kemiripannya. Berapa persen sih gambar ini sama dengan gambar yang ada di database? Misalkan 90% kemiripannya, berarti positif ini adalah gambar rumah. Nah, apabila hanya berapa persen gitu, karena kameranya lagi bermasalah atau gambar yang kita hasilkan terlalu blur atau gimana, itu berarti computer vision tidak bisa mendeteksi bahwa itu gambar rumah karena tidak memiliki kemiripan dengan gambar-gambar yang ada di database. Kemudian kalau ada update atau kita ingin mengupdate, itu mengecek kemiripannya tadi dengan database. Untuk contoh masalah yang bisa diatasi oleh computer vision, saya mengambil contoh analisis citra medis. Untuk menganalisis penyakit yang diderita oleh seseorang atau yang diderita oleh pasien. Contohnya, sebelumnya database rumah sakit pasti sudah memiliki organ paru-paru yang seperti apa sih yang terkena bronkitis, organ paru-paru yang seperti apa yang terkena penyakit-penyakit pernafasan. Nah, dengan computer vision kita bisa mendeteksi apa penyakit yang diderita pasien dengan cara mengambil foto ronsen atau dari X-ray itu. Kita bisa mengetahui yang seperti contoh, seperti step-step sebelumnya tadi, yaitu yang mengambil secara digital, kemudian mengekstrak fitur tadi, mencocokkan kemiripan. Nah, dari situ kita bisa mencocokkan kemiripan gambar paru-paru pasien ini dengan database-database yang ada di rumah sakit sebelumnya. Apabila ada kemiripan, misalnya seseorang memiliki penyakit pernafasan, penyakit alveolusnya rusak atau alveolusnya bermasalah.
alveolusnya bermasalah. Nah, ini mirip dengan organ paru-paru pasien ini, pasien yang diambil citranya ini. Nah, berarti pasien ini menderita penyakit alveolusnya bermasalah, sehingga dokter bisa mengambil tindakan. Dokter bisa menulis resep-resep apa yang cocok. Computer vision ini sangat bisa menolong medis atau menolong pihak medis dalam menganalisis penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.